Shalom, selamat pagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan channel Gracia Hope Compassion Channel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, dan yang menuntun langkah kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Saudaraku yang diberkati, mari kita satu di dalam doa sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Kebenaran-Mu memerintah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, yaitu menjadi anak-anak kerajaan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman Tuhan yang menyertai kehidupan kami sehingga kami dapat melewati setiap lembah-lembah kekelaman. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik keluarga, pelayanan, pekerjaan, bahkan hidup nikah kami Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan firman-Mu akan menerangi kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami, menegur, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran, biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-16. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Apakah selama ini kita sudah melayani dengan kasih? Ataukah kita melayani hanya sekedar rutinitas, melayani dengan menjalankan sekedar sebagai kewajiban, baik itu di gereja kita atau diperintah oleh pemimpin kita? Nah, saudara, apakah kita sudah melayani dengan kasih? Lalu apakah kita sudah terbuka dan fleksibel? Kalau pemimpin bilang apa, apakah eh, kita ikut maunya pemimpin atau hanya sekedar mengikuti agenda dalam hidup dan pelayanan? Atau apakah kita sudah menghormati dan mendukung rekan sepelayanan kita? Apakah setiap tindakan kita, baik memberi, bekerja, atau berbicara itu dipenuhi dengan kasih? Nah, saudara, mari kita renungkan apa yang kita sudah lakukan selama ini. Apakah pelayanan kita sudah berkenan kepada Tuhan, atau sekedar hanya rutinitas, atau kita memberi dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, ataukah hanya dengan berdasarkan apa kata orang kemudian merasa terpaksa. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana kita melayani dengan kasih. Mari kita renungkan tentang renungan pagi hari ini bahwa hati yang terbuka dan tangan yang siap melayani. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Nah, di dalam pasal terakhir dari 1 Korintus ini, Paulus tidak hanya memberi instruksi teknis mengenai pengumpulan persembahan untuk jemaat di Yerusalem, tapi juga menunjukkan semangat pelayanan yang tulus, bagaimana bekerja sama dengan pelayanan dan kasih yang nyata di antara orang percaya. Saudara, melayani kelihatannya mudah, tetapi ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain, baik dengan sesama pelayan, dengan pemimpin, maupun dengan orang-orang yang ada di luar, apakah kita akan bertindak eksklusif, inklusif, ataukah kita bertindak one man show, atau kita bertindak dengan teamwork dan lain sebagainya? Di situ kita akan mengalami ujian demi ujian. Bagaimana kita melayani? Apakah kita melayani dengan hati yang tulus, atau kita melayani dengan keterpaksaan, atau kita melayani dengan motivasi-motivasi yang tidak murni? Dan saudaraku, mari kita akan merenungkan pesan Tuhan melalui Rasul Paulus di kitab 1 Korintus 16. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya, dan kamu atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau kamu melihat
Aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya memberikan satu highlight di sini di ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Di sini saudara ada beberapa kata kunci yang saya baca di sini. Yang pertama kesempatan, yang kedua pekerjaan yang besar dan penting, yang ketiga ada banyak penentang. Ketiga variabel ini saudara dapat kita renungkan dan pikirkan bahwa di dalam melayani Tuhan, kesempatan ada atau kadangkala kesempatan banyak. Tetapi apakah ada orang yang mau mengerjakannya? Nah, saudara, pekerjaan ini melayani Tuhan bagi orang menganggapnya pekerjaan yang kecil. Pekerjaan yang mungkin cari uang lebih penting, rekreasi piknik lebih penting, atau Tuhan belum datang, ngapain kamu bekerja begitu keras untuk melayani Tuhan? Tapi saudaraku, satu hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa pekerjaan untuk melayani Tuhan itu besar. Pekerjaan untuk melayani Tuhan itu penting. Pekerjaan itu melayani Tuhan itu besar dan penting. Tetapi banyak tantangan. Tetapi sekalipun banyak tantangan, Paulus menangkap semuanya itu sebagai satu peluang. Probabilitas bukan untuk kalah, tapi probabilitas untuk menang, saudara. Probabilitas untuk menaklukkan setiap masalah dan persoalan yang ada. Dari satu ayat firman Tuhan ini, saya memperhatikan dan saya melihat bahwa Paulus adalah seorang yang penuh dengan iman. Paulus adalah seorang yang penuh dengan passion dan gairah. Paulus adalah seorang yang penuh dengan passion dan gairah untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saudara, selalu Paulus katakan, Tuhan segera datang. Nantikanlah Tuhan, bahwa Tuhan akan segera datang. Ketika dia melakukan semua perkara ini, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran, mengajar, memuridkan, dan memberitakan tentang nubuatan-nubuatan kedatangan Yesus akan segera datang. Yesus tidak datang juga, saudara. Tetapi perkaranya di sini adalah entah Yesus datang, entah Yesus belum datang, dia tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan dan menganggapnya itu besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang, tapi dia menganggap ini penting, besar, dan sekalipun ada tantangan, dia harus tetap mengerjakannya. Nah, saudaraku, dikatakan seperti ini. Ada banyak kesempatan bagiku. Saudara, orang yang sangat optimis seperti Paulus mengatakan ada banyak kesempatan bagiku di tengah-tengah banyak tantangan. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Belajar dari Rasul Paulus untuk melihat pekerjaan Tuhan sebagai satu pekerjaan yang penting, satu pekerjaan yang besar. Nah, saudara, besar artinya pekerjaan ini harus dilakukan, bukan hanya oleh dia. Dia tahu, dia harus menggalang massa, dia harus menggalang murid-muridnya untuk bekerja menyelesaikan ini secara bersama-sama. Perhatikan saudara, dari satu ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa penting bagi kita memiliki mentalitas, kita nggak boleh kerja sendiri. Kita harus mengajak orang lain, bahkan dia katakan, sekarang telah tiba bagiku untuk segala sesuatu sudah, aku telah mencapai garis akhir ya di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Dia mendelegasikan segala sesuatu. Jadi penting bagi kita untuk melihat satu pelayanan sebagai satu hal yang besar, penting, dan harus berkelanjutan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita harus menjaga pelayanan itu untuk lakukan dengan kasih, lakukan dengan segala macam upaya dan cara supaya pekerjaan itu boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya. Di mana-mana Paulus selalu mengajak orang untuk melayani bersama dia. Di mana-mana Paulus selalu mengajak orang untuk bekerja bersama-sama, mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Dan dia melihat segala sesuatu itu ada opportunity, ada kesempatan, bahkan probabilitasnya itu adalah untuk pasti selesai. Saudara, orang yang melihat kesempatan dan melihat
kesempatan itu sebagai hal yang positif, dia akan terus melakukannya dengan optimis. Tapi orang yang melihat peluang, lalu kemudian dia melihat lebih banyak peluang gagalnya, dia akan mengerjakannya dengan pesimis, saudara. Makanya penting bagi kita untuk belajar tentang apa yang dilakukan oleh rencana Paulus. Nah, di sini bagaimana lazimnya orang ketika melayani butuh yang namanya uang. Lalu mereka pun mengumpulkan uang bagi orang-orang kudus. Di dalam ayat yang pertama dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Makanya di dalam kitab Korintus, saudara, ada baik dalam 1 Korintus maupun 2 Korintus, diajarkan bagaimana menabur. Engkau memberi karena itu kesempatan bagimu untuk melayani. Engkau memberi bukan karena kamu berkelebihan atau kamu berkekurangan, tetapi supaya ada keseimbangan, dikatakan seperti itu. Jadi saudara, di dalam melayani, Paulus mengajarkan banyak hal. Di dalam kebersamaan, di dalam penderitaan, di dalam pengorbanan, menabur dalam kasih, menabur di dalam sukacita. Dan saudaraku, dikatakan begini, aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Nah, saudara, ketika dia memutuskan untuk tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, selalu ada rencana yang dia lakukan, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus itu selalu menggandeng teman, selalu mendelegasikan tugas kepada orang-orang yang lebih muda, ya, Onesimus, Filemon, Timotius. Dan saudaraku yang diberkati, ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukannya dengan serius. Sama-sama katakan serius. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjut di ayat yang berikutnya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian. Dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Saya memberi highlight yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, dua kata untuk ayat ini, jangan cengeng, saudara. Amin. Berdirilah teguh, bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, saudara, dia sedang menguatkan jemaat Tuhan, dia sedang menguatkan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana untuk melakukan pekerjaan itu. Jangan mudah goyah. Kita ini laki-laki. Nah, saudara, kalau digambarkan seperti itu, kita ini laki-laki. Ayo, tunjukkan tekadmu, tunjukkan semangatmu, jangan loyo. Nah, saudara, di dalam pelayanan, mana ada tidak ada masalah? Hampir selalu ada masalah. Entah masalah dari internal, entah masalah dari eksternal. Justru yang paling parah kalau masalahnya dari internal. Kalau terjadi perpecahan, kalau terjadi ada intimidasi, kalau terjadi ada orang-orang yang saling melemahkan, saling saling membuat orang menjadi terintimidasi, saling menghakimi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, intimidasi itu datang dari luar, datang dari dalam. Dan kalau tidak ada kerukunan, yang ada adalah kepahitan, saling menyalahkan, saling menudungi, saling menuding satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pelayanan ada masalah, eksternal dari luar, internal dari dalam, ya, perpecahan dan saling menghakimi, iri hati, dengki, pertengkaran, perselisihan, perseteruan, itu terjadi. Tapi pesan dari Rasul Paulus dikatakan, bersikaplah sebagai laki-laki, tetap kuat. Artinya pada masa-masa itu ada orang yang sudah menjadi lemah, ada orang yang sudah kehilangan gairah untuk berdiri teguh, ada orang yang
sudah buka celah. Makanya dikatakan berjaga-jaga, lawanmu si iblis. Seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam orang yang dapat ditelannya. Dan paling penting di sini lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Siapa itu Timotius? Timotius adalah seorang yang masih anak muda, saudara. Dia belum banyak pengalaman, dia masih banyak yang dia mudah takut dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kadangkala ketika kita masih kurang pengalaman, kita jadi lebih mudah terintimidasi. Tapi ada orang-orang hebat seperti Rasul Paulus yang selalu mengarahkan kepada Timotius dan menjaga supaya dia di dalam pelayanan tetap aman. Dan saudaraku, kemudian dari sini Timotius belajar untuk menjadi berani. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Timotius dikatakan, roh yang ada padamu bukan roh ketakutan. Amin. Masih muda, sudah melayani Tuhan, pekerjaan yang besar, ketemu dengan jemaat komplain, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali tantangan, saudara. Tapi di sini marilah tetap kuat, tetap teguh, lakukan pekerjaan di dalam kasih, maka jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Yang terakhir, saudara, di dalam ayat 19 hingga 24, salam Rasul Paulus. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Saudara, renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah bersyukur karena bertolong-tolongan menanggung beban, demikian kamu memenuhi hukum Kristus di dalam pelayanan. Kita tidak berjalan sendiri, kita tidak bergerak sendiri. Mari kita saling bergandengan tangan, lakukan segala sesuatu dalam kasih. Renungan pada hari ini itu saudara, sudahkah kita melayani dengan kasih? Pelayanan adalah tindakan kasih yang nyata. Di dalam pengajaran dari Rasul Paulus bahwa memberi bukan sekedar kewajiban, tapi itu adalah tindakan kasih yang nyata. Solidaritas kepada saudara-saudara iman yang menderita supaya terjadi keseimbangan. Jemaat Korintus diajak untuk rutin berencana menyisihkan persembahan. Ini menunjukkan bahwa kasih tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga tindakan konkret. Dan hal ini sudah menjadi satu teladan bagi gereja Tuhan sekarang yang selalu mengumpulkan sebagian yang ada pada mereka untuk berdiakonia, untuk memberikan persembahan, dan untuk dikembalikan kepada pelayanan untuk pembangunan gereja Tuhan. Yang kedua, saudara, rencana dan fleksibilitas dalam pelayanan. Paulus menyampaikan rencananya untuk mengunjungi mereka, namun ia tetap terbuka pada pimpinan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa seorang hamba Tuhan tidak memaksakan jadwalnya pribadi itu harus tetap seperti itu, tapi harus peka terhadap kesempatan pelayanan yang terbuka. Nah, ini mengajarkan kita bahwa dalam pelayanan kita perlu yang namanya perencanaan, tapi harus siap diarahkan dan berserah kepada kehendak Tuhan. Seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, bagaimana Paulus taat kepada tuntunan dari Roh Kudus. Mau dibawa kemana pelayanan itu? Ketika Roh Kudus bilang jangan, dia berhenti. Ketika Roh Kudus bilang jalan, dia jalan. Dan Tuhan mengarahkan ke arah mana mereka harus melayani. Yang ketiga, dalam pelayanan harus saling menguatkan dan menghormati rekan seiman. Paulus menyebutkan nama-nama seperti Timotius, Apolos, Stefanus, bahkan di salam-salam dia menyebutkan Priscilla, Aquila, dan beberapa nama-nama yang lain. Bagaimana dia menunjukkan rasa hormat terhadap teman-teman pelayanan ini, dan dia mengajarkan bahwa kalau kita itu menanti-nantikan Tuhan, nah kita harus berteman dan berkawan dengan orang-orang seperti ini. Tapi orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, jangan bergaul dengan orang-orang itu supaya kamu tidak terkena ragi dari orang tersebut. Nah, ia mendorong jemaat untuk menerima dan menghormati rekan-rekan pelayanan yang dia sampaikan, yaitu Timotius, Apollos, Stefanus. Nah, saudara, dalam pelayanan tidak ada eh, Stefanus, dalam pelayanan tidak ada ruang untuk ego pribadi. Yang ada adalah kerjasama dalam tubuh Kristus. Ada amin? Yang keempat, semangat kasih dalam segala hal. Paulus menekankan pentingnya, ayo berjaga-jaga, sikap yang teguh dalam iman, bersikap dewasa dan kuat. Tapi semuanya itu harus dengan kasih. Kasih jadi dasar dari semua tindakan Kristen. Tanpa kasih semua akan hampa. Dan salam terakhir dan kasih Paulus yang tulus, penutup ini penuh dengan kasih kehangatan, mencerminkan ada satu relasi yang mendalam antara Paulus dan jemaat, ada satu relasi yang mendalam antara Paulus dengan rekan-rekan pelayanannya.
Bahkan dalam peringatan keras, jika seorang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Jadi Paulus selalu membuat garis yang tegas dengan orang-orang mana yang kita harus bergaul, yaitu orang-orang yang mendorong kita pada pertumbuhan iman. Tapi orang yang tidak menantikan Tuhan, orang yang tidak mengasihi Tuhan, saudara, itu harus dijauhi karena itu merupakan ragi yang bisa mempengaruhi. Kita lihat keseriusan Paulus dalam menekankan pentingnya kasih kepada Kristus sebagai inti kehidupan rohani. Dan barang siapa berpaling daripada Kristus, saudara, doakan mereka, tapi engkau jangan sampai tersesat dan menjadi sama dengan hal itu. Makanya harus ada garis tegas. Dalam arti, saudara, kita melayani, tapi kita harus memberi diri untuk tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat kita redup dari apinya Tuhan. Amin. Sudahkah kita melayani dengan kasih? Mari buka hatimu untuk terus melayani dengan kasih. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk melayani atas dasar kasih. Berdirilah teguh, jangan goyah, bersikap sebagai laki-laki, tetap kuat dalam iman, lakukan segala sesuatu dalam kasih. Ketika menabur, kami menabur dengan kasih. Ketika kami kami melayani dengan kasih. Ketika kita berdoa dengan kasih. Ketika kita memberitakan Injil, dasarnya adalah kasih. Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu ada di bawah kutuk. Tetapi diberkatilah orang yang mengasihi Tuhan, sebab berkat-berkat Tuhan, perlindungan, bahkan selalu ada jawaban di dalam kehidupannya. Dan Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menguatkan hati kami supaya setiap hari kami mengenal jalan-jalan Tuhan. Setiap hari kami dilalukan dari hal yang jahat. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan kekuatan, penghiburan, kasih karunia dan nasihat-nasihat daripada Tuhan kiranya membuat kami tetap teguh dalam iman untuk melakukan setiap pelayanan dalam kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana, setia, dan selalu menanti-nantikan Tuhan. Demikian kami menjadi orang yang diberikan kekuatan baru. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, ditunggui dan dijaga oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you. Shalom.